Jadi hasilnya dilihat dari sisi laporannya ini menjadi lebih baik ya dari segi tampilan, sehingga untuk kita sajikan itu lebih enak dan interaktif ya membacanya ya. Kalau kita coba preview kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini teman-teman ya. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar bareng Kang Riz. Oke, pada kesempatan kali ini saya Kang Riz akan kembali berbagi kepada teman-teman semuanya, terutama masih membahas mengenai penggunaan salah satu aplikasi besutan Microsoft, yaitu Microsoft Excel ya. Dan pada kesempatan kali ini apa yang akan dibahas yaitu masih mengenai kategori pemformatan, dan tidak terasa ya untuk materi Excel bertahap ini saya sudah sampai ke part 23. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin mengikuti dari awal, silahkan cek saja ya di playlistnya, yaitu materi Excel bertahap ya. Untuk video-videonya sudah saya siapkan, dan juga materi-materinya sudah saya sediakan juga ya untuk link latihan dan juga file materinya. Oke, kita lanjut ke detail materinya. Apa sih yang akan dibahas dari kategori pemformatan ini? Jadi kurang lebih apa yang akan dibahas adalah mengenai sales styles teman-teman. Nah, sederhananya ya, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail ataupun rinci, apa sih itu sales styles? Jadi singkatnya, sales style itu adalah memberikan gaya tertentu ya, atau mungkin format-format khusus ya, yang fungsinya adalah untuk mempercantik sel ya. Seperti itulah kurang lebih. Nah, seperti apa yang bisa dipercantik ya? Misalkan headingnya, judulnya, ataupun ada warning-warning tertentu pada sel-sel tertentu, terutama pada file-file laporan yang kita buat ya, terutama mungkin bagi teman-teman yang bekerja pada bidangnya masing-masing. Nah, kita biasa nih kalau di area perkantoran ya atau office itu kita membuat laporan-laporan, dan tentunya untuk laporan-laporan tersebut perlu kita bercantik ya, sehingga pembacaan ataupun data yang disajikan itu lebih mudah dipahami, dan juga memperlihatkan ya tingkat skill dan kemampuan kita juga dalam menyajikan laporan. Seperti itu sih kurang lebih teman-teman ya untuk sales test. Dan di sini teman-teman bagi yang ingin belajar dan juga berlatih bareng saya, teman-teman bisa download filenya nanti di link deskripsi ya teman-teman, yang sudah saya sediakan ya teman-teman. Nah, sehingga teman-teman bisa belajar bareng nih bareng saya tentunya. Dan di file yang dibagikan juga ini saya sudah siapkan juga ada materinya ya, sederhana saja untuk mengulas sedikit ya mengenai apa itu sales styles. Nah, kemudian ada juga sheet untuk data bahan latihan teman-teman juga ya. Kita bareng-bareng di sini belajar, dan juga nanti kalau saya mungkin akan mempraktikannya di sheet yang kedua ini ya, yaitu laporan keuangan hasilnya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat bandingkan tuh bagaimana kondisi sebelum kita terapkan sales styles dan juga setelah kita terapkan sales styles. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materinya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan pergunakan untuk data laporan polosan yang sudah saya buat seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman nanti silahkan download saja lah filenya untuk file latihannya, dan teman-teman bisa gunakan untuk latihan itu menggunakan laporan yang sifatnya masih polosan teman-teman. Oke, jadi untuk mengakses sales styles teman-teman, itu teman-teman bisa masuk ke menu home ya. Dari menu home ini, kemudian teman-teman lihat di kategori atau pengelompokan menu bar, yaitu namanya styles teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada namanya sales styles. Nah, jika kita tekan tombol drop down ya ini ya, kalau ada tanda panah ke bawah ini ada drop down namanya, itu kita klik, maka di sini akan muncul beberapa menu sales styles teman-teman ya. Sorry. Nah, saya ulangi. Jadi ada beberapa apa istilah kata tema-tema sales style yang memang sudah disediakan atau disajikan oleh Microsoft Excel itu sendiri ya. Contoh di sini mungkin ada kategori good, bad, and neutral ya, di sini untuk biasanya memberikan warning-warning atau mungkin tanda-tanda tertentu ya pada data-data ya. Misalkan kalau normal itu ya normal istilah kata ya. Kalau bad itu berarti misalkan indikator untuk sesuatu yang jelek, kemudian good dan untuk yang bagus, netral untuk yang sifatnya menengah, terus semisalnya seperti itu ya. Jadi itu terserah teman-teman. Kalau kalian teman-teman misalkan membuat laporan ya, bisa menggunakan namanya kategori good, bad, and neutral ini ya teman-teman sebagai penanda pada selnya. Kemudian juga ada data model ya, seperti ini ada untuk calculation atau perhitungan. Kemudian ada juga untuk cek sel ya, ini untuk memastikan apabila sel itu perlu dicek kembali ya, terutama mungkin data-data yang sifatnya itu khusus di dalam laporan ya. Ada juga explanatory ya, untuk misalkan kita memberikan komentar ataupun kesimpulan dan lain-lain ya, ataupun catatan misalkan itu ya. Ada juga input dan seterusnya teman-teman ya. Di sini juga ada model untuk headingnya teman-teman ya. Misalkan teman-teman membuat laporan kemudian supaya lebih cantik ya, kita bisa gunakan format style sales stylenya itu seperti untuk kategori headingnya gitu ya teman-teman ya. Dan sedikit ya, jadi untuk sales style ini sebenarnya
fungsinya adalah untuk mempermudah kita, mempercepat dalam proses kita membuat laporan atau pengolahan laporan, teman-teman. Seperti itu sih fungsi dari sales style ini. Nah, di sini juga ada template sales style ya. Ini biasanya kalau template sales style ini untuk membuat tabel-tabel lebih apa ya, cantik lagi gitu ya, lebih interaktif lagi. Sehingga interaktif di sini artinya dengan warna-warna itu kan kita bisa mengetahui maksud dan tujuan dari data yang dibuat ya. Kalau polosan kan kadang-kadang ya, kalau saya pribadi itu menyakitkan mata, teman-teman, gitu ya. Kemudian juga ada number format ya, seperti kita ingin mempercepat untuk pemformatan number itu ya, kita bisa terapkan juga, kita tempelkan juga pada style style, teman-teman. Dan selain itu ada juga menu new style styles. Jadi selain yang ada di sini, teman-teman, teman-teman juga bisa membuat style styles yang baru ya, tergantung dari kebutuhan kita nih dalam proses pembuatan misal laporan seperti itu. Kemudian juga ada merge styles ya, berarti merge itu menggabungkan styles yang sudah ada ya. Seperti itulah kurang lebih ya. Oke, supaya lebih mempersingkat waktu ya, kita coba praktikan saja ya, teman-teman, supaya kita juga bisa lebih memahami bagaimana kita menerapkan sales styles pada Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja ke laporan yang sudah saya buatkan ini, teman-teman ya, sebagai bahan latihan kita. Ya, di sini sudah tersedia ya untuk laporan itu, ada headernya, kemudian juga ada identitas laporan ya, teman-teman ya. Di sini fungsinya adalah untuk mengidentifikasi laporan yang dibuat itu dari mulai perusahaannya, mungkin ya, ini saya contohkan dari data dummy ya, kemudian alamat dan seterusnya, itu lebih ke identitasnya ya, mungkin seperti itu. Kemudian ada juga tabel-tabel yang memang menjadi acuan ataupun bahan analisis ataupun bahan laporan ya, seperti di sini contoh ada laporan pendapatannya yang terdiri dari tabel ya, teman-teman ya, seperti ada penjualan produknya, kemudian ada bulannya juga ya, karena di sini dari judul tabelnya itu eh, laporan keuangan ya untuk periode Januari sampai Maret misalkan tahun 2025. Jadi di sini ada bulan-bulannya nih, teman-teman ya, untuk laporannya. Ya kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ini datanya atau bahan latihan kita ya untuk laporannya, dan kita akan coba terapkan sales styles pada laporan ini. Oke, mungkin yang pertama adalah kita mencoba untuk istilah kata mempercantik headernya, teman-teman ya. Jadi dengan sales style ini, teman-teman nggak perlu lagi misalkan untuk memformat secara manual ya. Misalkan kita rubah warnanya menjadi biru, misalkan seperti ini ya. Kita masuk ke salesnya, ataupun kita misalkan istilah kata tambahan ada di sini boldnya misalkan, teman-teman ya. Nah, dengan sales style kita bisa bikin secara otomatis, teman-teman ya. Jadi teman-teman caranya gampang, tinggal sorot saja sel yang akan diberikan stylesnya atau gayanya. Kemudian teman-teman masuk ke menu sales task yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian tinggal pilih ini. Kalau ini kan berarti kategorinya heading, teman-teman ya, atau headernya ceritanya. Berarti kita coba pilih dari yang title and heading ini, teman-teman ya. Misalkan ada heading 1, heading 2, ada heading 3 ya. Ini tergantung dari bagaimana kita membuat laporan itu, kan selalu ada hierarkinya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia judul yang utama ini ya, kita biasanya kan pakainya heading 1 ya, teman-teman ya. Jadi kita cobakan saja nih tampilannya seperti apa. Nah, kurang lebih tampilannya menjadi seperti ini, teman-teman ya. Kurang lebih gitu ya. Kemudian misalkan untuk heading lainnya, misalkan di kategori pendapatan, beban operasional, ini kan heading ya. Bisa kita coba terapkan misalkan untuk heading keduanya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita pasangkan untuk sales stylesnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita supaya biar kelihatan ya, kita coba print preview saja apa yang akan terlihat. Nah, jadi hasil laporannya sedikit sudah mulai agak cantik ya, teman-teman ya. Jadi tidak hanya polosan warna hitam garis-garis border doang, teman-teman, tapi ada juga warna-warna yang memang bisa kita terapkan dengan style-style sini. Oke, selanjutnya mungkin di area tabel ini ya, kita coba tambahkan juga sales styles ya. Contoh misalkan di headernya ini ya. Untuk header biasanya saya pergunakan sales stylenya itu dari temp sales styles ya, dan itu dibuat lebih tua ya, biasanya dengan format fontnya itu putih ya, supaya kontras. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Ini contoh karena saya senang warna biru, saya pilih warna biru, teman-teman ya. Ini kita coba dulu sales styles yang dari bawaan Microsoft Excel-nya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk headernya kita coba tambahkan juga, teman-teman. Nah, ini sales style-nya, sorry. Kita Nah, jadi teman-teman kalau untuk sales style-nya misalkan ingin cepat ya, misalkan nggak satu sel ya, teman-teman bisa seleksi range datanya ya, sorot seperti ini. Itu jadi nggak cuma satu sel, jadi bisa beberapa sel sekaligus ya, teman-teman. Kita sorot, kemudian kita pilih misalkan yang tadi lagi ya. Kemudian ini ada laba bersih, kita warnai juga. Nah, boleh seperti ini. Atau mungkin teman-teman bagi yang ingin apa istilah kata
biar laporannya itu lebih interaktif lagi ya, sehingga menggambarkan maksud dan tujuan dari tabel, ya teman-teman bisa misalkan untuk pendapatan kita kasih warna hijau misalkan teman-teman ya, karena ya pendapatan ya pemasukan. Kalau beban operasional mereka pengeluaran misalkan kita kasih yang sifatnya agak orange begini ya teman-teman ya. Ini kita yang dari bawaan Microsoft dulu. Nah, kemudian untuk laba bersihnya mungkin ya cukup warna biru teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti ini ya, satu lagi arus kas ya teman-teman ya. Ini kita kasih juga arus kas sales stylesnya itu yang sama dengan heading ya. Jadi ini misalkan. Nah, kemudian untuk headernya ini arus kas kita kasih warna yang berbeda lagi ya teman-teman ya. Misalkan kita kasih warna abu aja. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini. Kalau kita coba print preview, ya dari laporan kita makin cantik lagi teman-teman ya. Nggak cuma sekedar tadi yang saya bilang, polosan gitu ya, istilah katanya. Oke, selanjutnya selain dari kita bisa mempergunakan apa yang sudah disediakan oleh Microsoft itu sendiri ya teman-teman ya untuk tema yang sudah default ataupun standarnya. Nah, teman-teman juga bisa membuat sales styles yang baru teman-teman ya. Misalkan di sini kan untuk format keuangan ini kita belum ada nih yang dikira yang dirasa mungkin agak kurang cocok gitu ya. Misalkan kan kalau misalnya teman-teman ambil format standar ya, formatting standar kita mesti ambil dulu ke sini, kemudian fontnya kita atur berulang kali itu kan capek teman-teman ya. Nah, kenapa tidak kalau kita buat satu style khusus yang memang ketika kita membuat laporan itu udah jadi standar dan jadi template kita teman-teman. Nah, itu caranya gampang teman-teman. Kita bisa gunakan namanya style yang baru ya dengan sales styles ini. Nah, teman-teman caranya mudah aja, tinggal kembali lagi ke sales styles, kemudian pilih new sales stylesnya teman-teman ya. Kita klik saja di sini. Nah, kita coba buatkan di sini mungkin untuk data keuangan ya. Kita coba tulis di sini keuangan isinya misalkan ya teman-teman ya. Ya, ini terserah teman-teman saja ya, kasih style name-nya sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu kan. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa sorot namanya format teman-teman ya. Formatnya itu sama seperti pemformatan biasa, cuman di sini enaknya nanti dia akan menjadi template yang bisa kita pergunakan berulang kali teman-teman gitu ya. Jadi sehingga kita tidak perlu lagi memformat ulang satu persatu. Nah, itulah enaknya atau fungsinya kegunaan dari sales styles ini. Teman-teman tinggal klik saja format, kemudian nanti akan masuk ke format cell. Nah, di sini teman-teman bisa atur tuh kebutuhan teman-teman untuk menyajikan laporan yang dibuat ya. Misalkan untuk template keuangan isian ini kita buat contohnya misalkan untuk numberingnya ini kita buat menjadi accounting ya teman-teman ya. Kemudian untuk decimal place-nya kita misalkan di angka 0 saja. Nah, kemudian selain itu ada simbol juga ya. Ini bisa dipilih ya. Kalau karena saya orang Indonesia ya pilihnya rupiah ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih lagi juga selain dari mungkin selain dari format accountingnya kita atur juga mungkin dari sisi font. Nah, teman-teman bisa kita atur juga dari sisi fontnya. Misalkan untuk font ini kita buat ya misal regular saja ya teman-teman ya. Kemudian untuk warnanya boleh misalkan teman-teman ini biar agak ada perubahan sedikit ya. Mungkin datanya kita buat warnanya agak abu-abu lah seperti ini ya. Jadi tidak terlalu apa istilah kata tidak terlalu kontras juga mungkin ya seperti itu ya. Kemudian untuk size-nya kita bisa atur ya. Misalkan size-nya untuk format ini mungkin 11 ataupun 10 ya untuk isian data ya. Itu tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kemudian untuk bordernya teman-teman juga bisa atur ya. Misalkan untuk border yang di tengahnya kita misalkan buat sorry maksudnya untuk bordernya itu kita buat misalkan agak pakai titik-titik begini ya teman-teman ya. Modelnya seperti ini mungkin. Boleh ya teman-teman. Silahkan berkreasi ya dengan formatan ini. Untuk feel-nya mungkin cukup putih saja ya teman-teman ya kalau untuk isian. Kemudian setelah itu kalau teman-teman sudah mengatur ya semua formatannya termasuk mungkin kalau ada kebutuhan untuk memproteksinya silahkan teman-teman atur juga ya. Mungkin pembahasan proteksi saya bahas di materi lain ya teman-teman ya. Setelah itu kita tinggal klik OK aja teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa secara otomatis membuat template dari gaya selnya. Kita klik OK. Setelah itu nah, kita OK. Nah, nanti teman-teman di sales style ini akan ada istilah kata namanya custom ya teman-teman ya. Custom sales style-nya gitu ya. Jadi dengan custom sales style ini teman-teman bisa langsung otomatis menyesuaikan sales style sesuai dengan pemformatan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kalau misalnya di sini kita gunakan ya untuk yang keuangan di sini, nah ini kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini teman-teman ya. Misalnya kita ingin terapkan di sel yang lain di sini misalkan teman-teman, ya teman-teman tinggal pilih saja keuangan, misalkan yang keuangan isi yang tadi sudah kita isikan ya, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, inilah enaknya menggunakan sales styles teman-teman. Jadi kita bisa lebih cepat lagi nih dalam membuat laporan-laporan yang memang sudah standar template-nya gitu ya. Jadi nggak capek lagi kita format ulang dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya mungkin kita
cobakan juga dengan custom styles untuk yang total ini teman-teman ya. Jadi kita buatkan dulu misalkan untuk uh, ini sudah ada sebelumnya ya. Nah, cuman kita buatkan aja lagi ya new style. Di sini mungkin saya beri nama keuangan total ya misalkan. Nah, kita atur untuk keuangan total ini ya untuk formatnya masih sama mungkin ya dengan rupiah. Kemudian untuk fontnya itu kita buat standar aja kali beri. Namun di sini kita coba bold gitu ya. Kita coba bold. Kemudian untuk fill-nya kita buat misalkan kan kalau laporan biasanya untuk total-total itu ditandai ya, misalkan diabukan gitu kan ya. Kita coba kan tambahkan juga untuk fill colornya abu dan untuk bordernya mungkin untuk bordernya kita coba tebalkan teman-teman ya, kita coba tebalkan. Lalu setelah kita atur semuanya sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, kita klik OK ya, klik OK lagi. Nah teman-teman bisa nanti sorot nih ya masing-masing total ini, misalkan ini saya gunakan kontrol teman-teman ya, tekan kontrol buat menyeleksi sebagian teman-teman ya, dikombinasikan dengan mouse. Nah, kemudian kita pilih sales style-nya. Ya, misalkan di sini keuangan total yang tadi sudah kita buat teman-teman ya. Nah, ini sorry. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Nah, misalkan di sini teman-teman lihat, oh, ternyata untuk fontnya ini masih kurang kontras ya. Nah, kita bisa juga di sales style yang kita buat secara custom itu, kita ubah lagi ya. Caranya gampang teman-teman, tinggal klik kanan saja di sales style yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita klik modify teman-teman ya. Kita klik modify ya, kemudian kita atur lagi formatnya, kita atur ulang ya. Contohnya tadi untuk warna font misalkan kita tidak ingin abu-abu, kita buat dia menjadi hitam teman-teman ya, kita buat jadi hitam, kemudian kita klik OK lagi. Nah maka setelah itu dia akan kembali memperbaiki ya untuk format pengaturan size-nya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi hasilnya dilihat dari sisi laporannya ini menjadi lebih baik ya dari segi tampilan, sehingga untuk kita sajikan itu lebih enak dan interaktif ya membacanya ya. Kalau kita coba preview kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini teman-teman ya. Nah ini mungkin kita rapikan juga nih untuk kesimpulan biar agak ke bawah dikit ya, dia biar ada di halaman berikutnya. Nah bisa seperti ini. Oke, ini kesimpulan juga kita tambahkan sales style heading ya teman-teman ya, heading 1. Nah begini. Nah, kemudian ini satu lagi mungkin kita tambahkan untuk sales style-nya, yaitu karena ini berupa catatan kita kasih note ya teman-teman ya. Jadi hasil kesimpulan ini kita tandai bahwa ini merupakan notes ya. Mungkin selain itu ya mungkin segitu dulu ya mengenai sales style teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ataupun mungkin ada kebingungan mengenai penggunaan sales style ini, silahkan tuliskan saja di kolom komentar teman-teman ya. Jadi untuk materi sales style kurang lebih sederhana seperti itu aja teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru mulai belajar Microsoft Excel, ternyata belajar Excel itu nggak sulit-sulit amat ya. Kalau kita memang mau belajar ya, kita ada motivasi untuk belajar, tentunya ini akan mempermudah kita dalam proses pembelajaran kita. Oke, mungkin sekian ya dari pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan terlepas dari itu semua, saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun materi yang disampaikan itu ada kekurangan ya, karena keterbatasan pengetahuan, ilmu, dan juga pengalaman yang saya miliki. Oke, saya akhiri video kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Biar taufiq wal hidayah pada dua ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, semangat bagi kita semua.